Film berlatar pada tahun 1968. Terlihat sepasang kekasih yang bernama Iris dan Paul yang saat ini mereka akan menghadiri pembukaan restoran Skyview Tower pertama di kota mereka. Oh yeah, I already love the view. Now. Sebuah kejutan yang Paul berikan untuk Iris yang tentunya membuat Iris terkesan karena jelas acara peresmian ini dihadiri oleh orang-orang terpandang di kota itu. Smile. Ketika menaiki elevator menuju lantai atas yang tingginya mencapai 494 kaki atau sekitar 150 meter, Iris terlihat sedikit cemas. Dan diketahui kalau Skyview Tower ini adalah proyek tercepat yang diselesaikan 5 bulan sebelum target demi mengejar deadline opening. Saat itu, seorang bocil jahil yang juga berada di lift menghentak-hentakan kakinya seolah-olah sedang mengetes lantai kaca elevator. Yang jelas hal itu membuat Iris makin panik. Singkat cerita, sampailah mereka di sana dan Paul langsung menuju manajer layanan tamu untuk memesan meja. Akan tetapi, semua meja yang ada di sana ternyata sudah penuh. Paul sempat meminta pada si manajer agar dipertemukan dengan orang yang bernama Jack. Dia teman Paul yang juga bekerja di sini dengan harapan bisa mendapatkan meja. Akan tetapi, si manajer berkata kalau Jack sudah dipecat siang tadi. Alhasil Paul pun terpaksa hanya mengajak Iris melihat-lihat pemandangan di sekitar resto itu. Dan ketika Paul sedang mengambil minuman, Iris terlihat panik saat melihat bangunan-bangunan kota dari ketinggian. Dan tiba-tiba saja dia merasakan sakit di perutnya, lalu kemudian meninggalkan Paul sebentar untuk menenangkan paniknya itu. Excuse me, where's the ladies' room? Other side of the dance floor. Kemudian Iris disapa oleh seorang penyanyi di resto itu yang merasa kalau Iris sedang tidak baik-baik. Menganggap kalau Iris sedang hamil sebab Iris terus memegangi perutnya. Awalnya Iris sempat ragu mengungkapkan kalau ia beneran hamil sebab ada rasa takut dalam hatinya jika Paul mengetahui hal ini. Akan tetapi karena mendapat semangat dari si penyanyi, Iris pun kembali menemui Paul dan secara mengejutkan Paul mengajaknya ke puncak menara resto dan melamarnya di sana. Bahkan Paul sangat senang saat tahu kalau Iris sedang hamil anak mereka. Where's our family? Di sini, Iris seperti mulai merasakan firasat buruk ketika melihat seorang emak-emak yang topinya tiba-tiba jatuh. Dan juga si bocil jahil tadi yang ditegur oleh security saat akan melempar koin. Yang ketika security sudah pergi, bocil itu justru melemparkan koin itu. Dan Iris yang saat itu sedang bahagia pun langsung mengikuti ajakan Paul untuk memeriahkan acara sekaligus merayakan hari jadi mereka. Dan ya, firasat Iris makin menjadi-jadi. Dia merasa seperti akan terjadi peristiwa besar di sini. Dan juga lantai kaca di resto itu yang perlahan mulai retak. Dan tiba-tiba Paul masih sempat bergelantungan di pecahan kaca dan Iris memohon agar orang-orang di situ mau membantunya. Namun karena situasinya yang kacau dan juga pecahan kaca yang tak mampu menahan beban, alhasil Paul pun jatuh dan tewas.
Kini Iris berusaha menyelamatkan diri di tengah situasi yang makin kacau itu. Tak ada jalan bagi mereka selain melewati elevator untuk sampai ke lantai bawah. Dan ketika akan memasuki elevator, Iris dicegat oleh aki-aki yang juga ingin menyelamatkan diri dengan memaksakan masuk ke lift yang sebenarnya sudah tak muat lagi. Sehingga kini tersisa Iris sendirian di sana. Namun ternyata bocil penyanyi tadi juga masih hidup, sehingga Iris mencoba untuk menyelamatkannya. Dan ketika seluruh bangunan itu akan runtuh, Iris dan bocil itu pun loncat dan tersangkut di sebuah besi cor. Namun karena jarinya tak mampu menahan beban mereka berdua, sehingga ya, ternyata kejadian tadi hanyalah mimpi seorang mahasiswi bernama Stephanie. Sudah 2 bulan terakhir ini, dirinya mengalami mimpi buruk tentang Iris. Dan ketika malam ia lagi-lagi memimpikan kejadian itu. Jelas hal ini membuat dirinya terganggu. Kemudian dia menceritakan itu pada teman sekamarnya. Kalau setiap malam dia selalu memimpikan seorang wanita bernama Iris. Dan nama itu sama seperti nama neneknya. Yeah, the thing is, I never even met her. Yeah, okay. Love you. Dan keesokan harinya karena kondisinya yang semakin buruk dan juga dia mendapat skor dari kampus, saat itu juga Stephanie memutuskan pulang ke rumah orang tuanya dan di sana dia disambut oleh ayahnya. Sejak kecil Stephanie hanya tinggal bersama ayah dan adiknya yang bernama Charlie. Oh, hi Charlie. Hey, now? Look, your sister just got home. Lalu ibunya kemana? Oke, ntar. Like an address book. Stephanie kemudian menanyakan tentang foto-foto lama ibunya dan juga neneknya yang bernama Iris. Diam-diam Stephanie berniat mencari tahu tentang Iris yang ada dalam mimpinya itu. Apa mungkin Iris itu adalah neneknya, yaitu ibu dari ibunya Stephanie. Akan tetapi si ayah seakan tak suka jika Stephanie menanyakan tentang hal itu dan merasa ada sesuatu yang terjadi pada anaknya ini. Dan pembicaraan pun teralihkan ketika Charlie berniat pergi ke rumah paman Howard. Stephanie pun ikut dengannya. Barangkali di rumah pamannya nanti dia bisa mendapatkan jawaban tentang Iris. You haven't said anything this entire time. It's a rank. Sesampainya di rumah paman Howard, mereka disambut oleh Eric anak sulung, lalu Julia dan Bobby si bungsu. Mereka bertiga adalah sepupu sekali Stephanie. Ayah Eric yaitu paman Howard saudara dengan ibunya Stephanie. Dan inilah dia paman Howard dan juga istrinya Brenda. About her. Oh, honey, it's probably just stress. Di sini Stephanie langsung to the point. Kalau kedatangannya ke sini sebenarnya hanya ingin menanyakan tentang nenek Iris. Sebab dia merasa kalau yang selalu dia mimpikan itu adalah neneknya tentang peristiwa 50 tahun lalu di restoran Skyview Tower. Mendengar itu, seketika paman Howard terkejut dan seakan tak suka mendengar nama ibunya. Bahkan Eric, Bobby dan juga Julia menganggap kalau nenek mereka itu sudah mati. Dan juga paman Howard berkata kalau penyebab ibunya Stephanie meninggalkan Stephanie dan Charlie itu karena nenek Iris yang terlalu terobsesi dengan firasat-firasat buruk setelah meninggalnya ayah mereka yaitu Paul. Sejak kecil, dia dan ibunya Stephanie dikurung dalam rumah tak dibiarkan sekolah karena Iris takut dengan kematian-kematian yang akan datang. Oleh karena itu, pemerintah mengasingkan nenek Iris ke tempat terpencil karena dianggap gila dan bisa membahayakan kami anak-anaknya, bahkan orang lain. Kemudian paman Howard meminta Stephanie agar tidak mencari, bahkan menyebut nama nenek Iris lagi. Akan tetapi Stephanie yang merasa terbebani dengan mimpi-mimpinya itu, dia tetap berusaha mencari tahu tentang nenek Iris. Oleh karena itu, dia memohon agar Tante Brenda mau membantunya.
Sampai akhirnya Brenda pun memberitahu kalau di laci ruang makan Stephanie akan mendapatkan petunjuk di sana. Dan ketika Stephanie melihat apa yang ada di dalam laci, betapa terkejutnya dia saat mengetahui kalau Iris yang ada di dalam mimpinya itu ternyata benar adalah neneknya. Saat itu juga Stephanie langsung mencari keberadaan neneknya mengikuti petunjuk yang ada dalam foto itu. Sesampainya di sana, terlihat tempat itu seperti dilengkapi sistem keamanan yang canggih juga menyeramkan. Bahkan saat Stephanie ingin masuk, dia ditolak lewat pantauan CCTV. Namun, saat Stephanie menyebut kalau dirinya cucu Iris, dia pun diizinkan masuk. I'm here to see Iris Campbell. I'm not dangerous. Come in slowly. Hi, I'm Stop, don't. Oh my God. It really is you. Trying to trick me, aren't you? That's it. Ya, dialah Iris, neneknya Stephanie yang selalu muncul di mimpinya itu, yang ternyata masih hidup. Dan juga kejadian 50 tahun lalu itu ternyata hanyalah firasat nenek Iris yang bisa melihat kilasan masa depan yang akan terjadi. Saw what death was about to do. I was gonna do this at dinner. Penny, you could kill somebody. Oh, I'm so sorry. Kala itu, dia menggagalkan seorang bocah yang akan melemparkan koin, di mana koin itulah yang akan menjadi sumber petaka, dan Iris berhasil menyelamatkan semua orang yang ada di sana. Sampai akhirnya restoran itu ditutup. Iris! You need to get off! To break, everyone needs to get off now! Wait, no! They closed the restaurant after that. Akan tetapi penyelamatan yang Iris lakukan itu justru melawan takdir kematian yang seharusnya terjadi. Sehingga selama bertahun-tahun takdir terus mengejar orang-orang yang selamat kala itu, termasuk Paul, kakeknya Stephanie. Itulah sebabnya selama puluhan tahun ini semenjak meninggalnya Paul, Iris berusaha menghindari takdir itu di pengasingannya ini agar keturunannya bisa tetap hidup. Kemudian, Iris meminta Stephanie untuk mempelajari buku yang sudah ia tulis, yang di dalamnya terdapat pola untuk menghindari takdir kematian. Dengan mempelajari buku itu, maka Stephanie bisa menyelamatkan keluarga. Death. He thinks I'm distracted because you're here. Akan tetapi, Stephanie menolak dan merasa kurang yakin dengan teori neneknya itu, dan berkata kalau yang dialami ini mungkin saja hanya mimpi. Ditambah lagi tingkah laku nenek Iris yang aneh dan terkadang berbicara sendiri. Lalu kemudian Stephanie pun pergi, sampai akhirnya nenek Iris terpaksa harus keluar rumah untuk membuktikan ucapannya. Fine. It will show you everything you need to know to keep our family. Saat semua berada di pemakaman nenek Iris, Stephanie berkata pada Paman Howard tentang pesan terakhir nenek Iris, kalau takdir akan memburu keluarga mereka. Akan tetapi Paman Howard tak percaya, dan kebetulan saat itu datanglah Darlene, ibu Stephanie, setelah mendapat email dari Paman Howard. Yang jelas, kedatangannya itu membuat Stephanie tak suka, karena merasa kalau ibunya itu sudah mengabaikan mereka selama bertahun-tahun. Not even gonna talk to her? Come on. Dan singkat cerita, beberapa hari kemudian Paman Howard mengadakan acara barbecue di rumahnya bersama seluruh keluarga untuk mengenang nenek Iris, yang di sana juga turut hadir Darlene, ibunya Stephanie. Yang ketika Bobby sedang menyusun gelas, tiba-tiba gelas itu jatuh dan tanpa ia sadari kalau pecahannya itu bercampur dengan tumpukan es. I didn't think you were actually gonna come.
Sementara itu di rumah, Stephanie yang masih kepikiran tentang meninggalnya nenek Iris mencoba untuk membuka buku yang diberikan nenek Iris. Di situ terlihat pola-pola aneh seolah meramalkan kejadian yang akan datang berikutnya. Yang sudah pasti itu adalah garis keturunan Iris sendiri, persis seperti yang dikatakannya sebelum meninggal. Tiba-tiba saja sebuah gelas jatuh dan Stephanie mulai mendapat firasat buruk yang akan terjadi di rumah Paman Howard. Segera Stephanie menuju ke rumah pamannya itu. Sementara di rumah Paman Howard, pecahan gelas yang dijatuhkan Bobby tadi ternyata ada di gelas ayahnya Stephanie. Dan ketika akan meminumnya, tiba-tiba anak-anak meminta Paman Howard untuk bermain di trampolin, yang seketika ayah Stephanie teralihkan dan menunda minumnya. Wait, stop! Paman Howard, Bobby, dan Charlie tak menyadari jika di bawah trampolin ada sebuah garpu taman. Mereka asik bermain tanpa menyadari itu. Untungnya, ibu Stephanie melihat itu dan segera memindahkannya. Dan saat itu juga, Stephanie tiba. Akan tetapi semuanya tampak baik-baik saja. Namun, yang tak diduga pun terjadi ketika Brenda meletakkan baskom dan menyentuh botol yang diletakkan Eric tadi. Dan... Sorry. Oh, it's okay. And he shall wipe away. Ya, Paman Howard koit dengan cara yang tragis. Jelas ini membuat mereka sangat terpukul. Terlebih Stephanie yang sudah kedua kalinya melihat ini tepat di depan matanya. Dan sejak saat itu Stephanie semakin yakin dengan perkataan neneknya, yang kemudian dia mulai fokus mempelajari seluruh isi buku itu. Setelahnya, di depan seluruh keluarga Stephanie menjelaskan bahwa apa yang dikatakan nenek Iris itu benar, bahwa kematian akan kembali datang pada keluarga kita. Yang artinya semua garis keturunan nenek Iris harusnya tak ada jika saja 50 tahun lalu nenek Iris tak merubah takdir yang seharusnya terjadi. Oleh karena itu setelah meninggalnya nenek Iris, kematian akan kembali menjalankan tugasnya. Dan itu akan dimulai dari anak tertua dan keluarganya. Yang artinya setelah Paman Howard, berikutnya adalah Eric, lalu Julia, kemudian Bobby. Setelah itu akan datang ke keluarga Darlene, lalu Stephanie dan Charlie. First, meaning Eric, and it'll go for Julia, then Bobby, then Charlie. Jelas mendengar apa yang dikatakan Stephanie, mereka semua yang ada di sini tak percaya, terlebih Eric dan Julia. Mereka bahkan menganggap kalau Stephanie sama gilanya dengan nenek Iris. Kemudian mereka semua pergi. No, wait. I'm worried about you. Stop. You believe me, right? It's inconsiderate. Anyway, you're all done. Dan singkat cerita, ketika malam hari saat Eric selesai bekerja di sebuah studio tato, tampak terlihat kalau dia sedang chattingan dengan Stephanie yang khawatir dengan keadaannya. Akan tetapi, Eric yang sepertinya masih kesal dengan Stephanie lalu menyuruhnya diam. Kemudian sebelum pulang, dia membuat tato di lengannya untuk mengenang sang ayah yang bertuliskan Dad. Tak lama kemudian, Okay. Ow! Ow! Shit! Shit!
Esok harinya, Stephanie yang khawatir karena Eric tak menjawab teleponnya sepanjang malam, ia pun segera membangunkan Charlie lalu mengajaknya pergi ke rumah Eric untuk memastikan keadaannya. Steph! Eric? Oh yeah, no, of course. Ya, ternyata Eric baik-baik saja. Rupanya, jaket yang ia kenakan semalam terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar, sehingga ia berhasil selamat dari kejadian itu. Jelas, hal tersebut membuat Stephanie merasa bingung sekaligus lega. Mungkin saja teori dalam buku milik Nenek Iris tidak sepenuhnya benar. Tapi meski begitu, Stephanie masih trauma dengan kejadian sebelumnya. Ia terus mengingatkan Eric sepupunya itu untuk lebih berhati-hati. Namun Eric yang memang dasarnya tidak percaya dengan semua cerita Stephanie malah terus mengejeknya. Because that would be fucking crazy. Saat itu, sebuah mobil sampah lewat di kompleks rumah mereka. Di waktu yang bersamaan, Julia datang untuk jogging pagi. Setelah menyapa sebentar, Julia pun pergi. Stephanie masih terus menasihati Eric, dan tanpa mereka sadari, Alone because death's not coming for our family. Julia! Julia! Doesn't kill you, makes you stronger. Stephanie naik ke atas truk untuk menyelamatkan Julia. Sementara Eric dan Charlie berlari ke depan mobil mencoba memberitahu si sopir agar menghentikan truknya. Namun si sopir tak mendengarkan apapun karena lagi asik mendengarkan lagu pakai headset. Sementara itu, mesin penutup bak sampah otomatis sudah aktif dan mulai menutup. Julia berteriak meminta tolong dan Stephanie berusaha menarik tangannya. Tapi karena penutup bak sudah hampir sepenuhnya tertutup, Julia pun terjepit hingga akhirnya ya, kejadian itu membuat mereka semua terpukul dan satu persatu mereka mulai percaya pada ramalan buku Nenek Iris. Namun ada satu hal yang mengganjal di hati Stephanie. Bagaimana mungkin Julia yang koit lebih dulu? Padahal menurut urutan di buku Nenek Iris, seharusnya Eric yang jadi korban berikutnya. Stephanie pun merasa bersalah, mengira dia telah salah membaca ramalan itu. Tapi semuanya berubah ketika Brenda mengatakan kalau Eric bukanlah anak kandung Howard, melainkan anak dari selingkuhannya di masa lalu. Dan karena itu, Eric tak memiliki darah dari garis keturunan Nenek Iris. Itulah alasannya kenapa kematian justru datang menjemput Julia, anak kandung pertama Howard. Mendengar itu, seketika mereka semua terkejut, terlebih Eric yang sangat marah pada ibunya. Kemudian memilih pergi dari rumah dan Brenda pun menyusulnya. You don't know what we're going through. God, what is this? Why? Di sisi lain, Bobby, anak bungsu Howard, benar-benar percaya sekarang. Dan jika ramalan itu terus berjalan sesuai urutan, maka kematian berikutnya adalah dirinya. Bobby kemudian meminta Stephanie untuk melindunginya. Tapi Stephanie seakan ragu dengan dirinya dan masih dihantui rasa bersalah karena gagal menyelamatkan paman Howard dan Julia. Namun Charlie percaya kalau Stephanie bisa menghentikan ramalan ini. Karena sebelum Julia meninggal, Stephanie sempat melihat tanda-tanda ramalan itu. Stephanie pun teringat sesuatu yang pernah ia baca di dalam buku tentang satu-satunya orang yang berhasil selamat dari ramalan ini. Orang itu bernama JB. But it doesn't say anything about right here. JB found someone who survived. Mendengar nama itu, seketika Darlene pun menyadari kalau JB adalah teman Nenek Iris yang kini bekerja di sebuah rumah sakit. Tanpa buang waktu, mereka pun memutuskan pergi mencari JB. Hey, okay. Too fast. Okay. We'll go slow. Oi! Any of you fuckers doing nothing? Dan Eric yang khawatir dengan Bobby adiknya kembali datang dan memutuskan ikut meski tak terlibat dalam ramalan ini. Sebelum berangkat, Eric sempat mengambil selai kacang dari mobil ibunya Stephanie, yang ternyata Bobby ini punya alergi kacang. Kemudian Eric membuang selai kacang itu untuk menghindari kejadian yang tak diinginkan. I'm coming with you, bro. Death doesn't get us your dad will. Dalam perjalanan, terungkap alasan kenapa Darlene dulu meninggalkan Stephanie dan Charlie saat mereka masih kecil. Rupanya, Darlene merasa hidupnya terus dikekang oleh Nenek Iris yang memaksanya melihat tanda-tanda kematian. Hal itu membuat Darlene stres seolah-olah ia diwarisi kutukan yang sama. Ia tak ingin Stephanie dan Charlie merasakan beban yang sama. Dan itulah alasan sebenarnya ia pergi meninggalkan mereka.
have no idea if I did the right thing. Dan singkat cerita, setelah sampai di rumah sakit, bertemulah mereka dengan orang yang dimaksud, yang dijuluki JB. Dan yang mengagetkan mereka adalah JB ini mengenal mereka semua, termasuk tentang siapa yang akan menjadi ramalan berikutnya. Yang ternyata JB ini adalah anak penyanyi restoran yang sempat diselamatkan nenek Iris kala itu. Setelah penyelamatan yang dilakukan nenek Iris kala itu dan beberapa tahun kemudian, JB dan nenek Iris menjadi teman. Bahkan selama nenek Iris berada di pengasingannya, JB inilah yang membantu membentengi kabin nenek Iris sebagai tempat perlindungannya selama bertahun-tahun ini. You have to die. Kemudian JB menjelaskan, hanya ada dua cara untuk memutus ramalan kematian ini, yaitu Bobby harus menghabisi seseorang atau Bobby sendiri yang mati. Yang artinya, Bobby harus menghabisi seseorang, setelah itu Bobby akan mendapatkan sisa umurnya. Atau opsi kedua, Bobby harus mati terlebih dulu, lalu dihidupkan kembali entah dari dokter atau siapapun, yang pasti Bobby harus melewati mati seperti mati suri. Fact is, you're all gonna die. Well, I'm tired. I'm done with all that. JB tak bisa banyak membantu. Ia telah pasrah dan menerima bahwa takdir yang seharusnya terjadi di masa lalu kini harus dia tebus. Sebelum pergi, JB menyarankan agar Stephanie dan keluarganya memanfaatkan sisa waktu yang mereka miliki sebaik-baiknya. Sebab JB tahu bahwa setelah garis keturunan Iris diambil, maka gilirannya lah yang akan tiba. Enjoy every single second. You never. Mendengar hal itu, mereka semua terdiam. Bagi Stephanie, dua pilihan yang ditawarkan JB tadi rasanya mustahil untuk dijalani. Namun, Darlene tiba-tiba memiliki ide. Ia berniat mengorbankan dirinya sama seperti yang dilakukan oleh ibunya Iris, yaitu dengan tinggal di kabin pengasingan hingga waktunya tiba, asalkan anak-anaknya bisa tetap bertahan hidup. Look, Iris found a way to hold death off for decades. Di saat yang sama, Eric dan Bobby ternyata sudah pergi diam-diam. Eric memiliki rencana. Ia ingin membuat Bobby mengalami mati suri sesuai dengan saran JB tadi. Mereka kemudian menuju mesin vending untuk membeli snack kacang yang rencananya Eric ingin membuat alergi Bobby kambuh. Namun, mesin tersebut malah macet membuat Eric kesal. Oh, you gotta be kidding me. Come on. Ah, okay. Hey, dude, it's gonna fall. Setelah mendapatkan snack kacang itu, mereka lalu masuk ke ruang MRI yang ketika Eric kembali keluar untuk mengambil kursi roda, ya, alat MRI di ruangan itu seketika nyala karena tertimpa benda tadi. Dan sekembalinya Eric membawa kursi roda, mereka tak menyadari kalau daya medan magnet di ruangan itu perlahan meningkat otomatis. Bobby mulai memakan kue kacang itu, dan tak lama kemudian alerginya pun kambuh. Di saat itulah daya magnet MRI mencapai batas maksimal yang mampu menarik benda-benda logam apapun di ruangan itu. Dan inilah yang terjadi. Bobby, hey. Hey! Ya, Eric dan Bobby pun koit. Rencana mereka untuk menantang kematian justru berakhir tragis. Eric yang semestinya selamat malah ikut menjadi korban karena mencoba mengubah jalannya takdir. Darlene, Stephanie, dan Charlie yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menangis, sebab kini mereka bertigalah yang akan jadi target berikutnya.
Dan di saat mereka akan pergi ke kabin nenek Iris, tiba-tiba saja koin di buku yang dibawa Stephanie jatuh dan ditemukan oleh seorang nenek-nenek. And as long as I am alive, Beberapa saat kemudian ketika mereka sampai di sana, Stephanie tak sengaja menabrak gerbang, memicu korsleting listrik yang menyebabkan percikan api muncul di atap kabin. Di saat itu pula, Stephanie seakan merasa tanda-tanda bahaya itu datang. Ia segera menerobos gerbang dan berhasil membawa mobilnya sampai ke depan kabin. Namun, ketika Darlene dan Charlie hendak masuk, kabin meledak akibat kombinasi gas bocor dan percikan api dari atap dan mobil mereka terlempar ke dalam air. Stephanie terjebak di dalam mobil terendam air dengan sabuk pengaman yang macet. Sementara Charlie tertimpa reruntuhan dan tidak dapat bergerak. Beruntung, Darlene selamat dan segera menyelamatkan Charlie. Yang ketika Darlene menyuruh agar Charlie segera menyelamatkan Stephanie, tiba-tiba... I'm gonna stay alive as long as... Ya, Darlene pun tewas tertimpa tiang. Kemudian Charlie segera menyelamatkan Stephanie yang masih berusaha melepaskan sabuk pengaman. Akan tetapi, karena terlalu lama terendam air dan kebanyakan minum air, sehingga Stephanie sempat tak sadarkan diri. Beruntungnya Charlie masih sempat menyadarkannya. Ya, kemungkinan besar Stephanie sempat mengalami mati suri. Jika benar demikian, maka kutukan kematian telah berhasil mereka patahkan. Where's Jenny? Beberapa hari setelah kejadian itu, Stephanie dan ayahnya menghadiri acara pertunangan Charlie dan Jenny. Di sana mereka disambut oleh ayah Jenny yang merupakan seorang dokter. Ia telah mendengar kejadian yang menimpa Stephanie dan menjelaskan bahwa secara medis Stephanie belum benar-benar meninggal. Otak Jenny memang sempat kekurangan oksigen tetapi masih aktif sebelum benar-benar berhenti. Artinya, Stephanie hanya berada di ambang kematian, namun belum sepenuhnya melewati batas itu. Well, technically you weren't dead. Mendengar penjelasan tersebut, Jenny terlihat panik. Di saat yang bersama nenek-nenek yang sebelumnya menemukan koin Iris kala itu, tanpa sengaja kembali menjatuhkan koin tersebut. Yang kemudian, koin itu menggelinding sampai ke rel kereta dan tersangkut di tuas pengatur arah rel. Dan tak lama kemudian...